Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Ibu berharap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring karena kondisi masih pandemi seperti ini. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa segera melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Hari ini kita akan belajar tentang otomatisasi dan tata kelola keuangan. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ruang lingkup administrasi keuangan dengan kompetensi dasar 3.1 memahami ruang lingkup administrasi keuangan. 4.1 melakukan pengelompokan ruang lingkup administrasi keuangan. Dan setelah mempelajari bersama-sama materi ruang lingkup administrasi keuangan, diharapkan nanti anak-anak bisa menjelaskan definisi administrasi keuangan, menjelaskan komponen administrasi keuangan, mengidentifikasi prinsip administrasi keuangan, menjelaskan manfaat administrasi keuangan, menjelaskan tujuan administrasi keuangan, dan menjelaskan dasar pengelolaan administrasi keuangan. Namun sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sebagai motivasi, Ibu akan sampaikan di sini, sukses tidak mengenal usia, tua atau muda, pria atau wanita. Selama Anda bersungguh-sungguh untuk meraihnya, Anda berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembelajaran hari ini, memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian keuangan. Administrasi keuangan terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan keuangan. Untuk itu, kita akan mempelajari dulu pengertian administrasi sendiri itu apa. Administration, yaitu pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pengelolaan. Selain itu, administrasi atau administrasi disebut juga dengan tata usaha, yaitu segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya, atau yang biasa disebut office work. Untuk pengertian administrasi sendiri, Ibu yakin kalian tentu tidak asing lagi, karena di kelas 10 kalian sudah belajar tentang dasar-dasar administrasi. Dan sekarang kita belajar tentang keuangan. Pengertian keuangan dapat dilihat dari dua segi, dalam arti sempit dan arti luas. Keuangan dalam arti sempit, segala pencatatan termasuk dan saya ulangi, untuk pengertian keuangan dalam arti sempit itu ya adalah segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Sedangkan pengertian keuangan dalam arti luas, yaitu
kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Dari dua pengertian keuangan tersebut bisa dibedakan antara arti sempit dan arti luas. Kalau yang arti sempit itu, keuangan hanya sebatas pada keluar masuknya keuangan di perusahaan, sedangkan dalam arti luas, cakupannya pun lebih luas lagi, mulai dari kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawaban dan pengawasan, mulai dari uang yang kita terima, yang kemudian pelaksanaannya, pertanggungjawabannya seperti apa, dan pengawasan selama kegiatan tersebut berlangsung. Lalu setelah tahu pengertian administrasi dan pengertian keuangan, berarti administrasi keuangan sendiri itu pengertiannya apa? Menurut Diliangki, administrasi keuangan merupakan proses pengurusan atau penyelenggaraan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama. Administrasi keuangan juga dapat berarti rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, dan pembukuan. Pengelolaan keuangan memiliki pengertian administrasi keuangan secara luas, artinya bahwa administrasi keuangan terdapat proses pengaturan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan maupun pemanfaatan keuangan sehingga tugas-tugas pokok organisasi dapat terwujud secara efektif dan efisien. Nah, merujuk arti administrasi keuangan secara sempit, administrasi bermakna tata usaha, yaitu administrasi tata usaha keuangan adalah suatu proses atau kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang dalam perusahaan, sedangkan administrasi keuangan secara luas, administrasi keuangan adalah proses pengaturan, pemanfaatan, dan pengadaan keuangan sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan. Dari dua makna tersebut dapat dibedakan hampir sama dengan pengertian keuangan tadi, bahwa jika administrasi keuangan yang bermakna tata usaha sebatas pada uang yang diterima, terus kemudian disimpan, dan ketika dibutuhkan dikeluarkan atau kita gunakan. Tetapi ketika administrasi keuangan bermakna secara luas, maksudnya adalah pengaturan kegiatan administrasi keuangan, mengurus uang yang prosesnya mulai dari bagaimana kita mengaturnya, memanfaatkan sejumlah uang yang kita terima semaksimal mungkin. Baik, setelah kita mempelajari pengertian administrasi, pengertian keuangan, dan pengertian administrasi keuangan,
menurut para ahli dalam arti luas dan sempit, dapat kita simpulkan dengan bahasa yang lebih mudah bahwa administrasi keuangan adalah proses pengelolaan keuangan yang melibatkan hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan keuangan sebagai proses akhir. Jadi administrasi keuangan itu bagaimana kita melakukan pengaturan uang milik perusahaan, diurus mulai dari perencanaan. Ketika mempunyai dana, akan kita gunakan untuk apa? Kemudian setelah direncanakan dengan baik, disetujui, kita laksanakan sesuai dengan rencana tersebut. Setelah pelaksanaan, kita harus melakukan pertanggungjawaban berupa laporan, melaporkan apa yang telah kita selesaikan dengan sejumlah dana yang telah diberikan kepada kita, apakah selama pelaksanaan dana tersebut digunakan atau terserap dengan maksimal. Ini menjadi tugas kita sebagai pelaksana untuk bisa mempertanggungjawabkan kepada pihak investor. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahaminya? Kalau belum, anak-anak bisa menyiapkan buku catatan untuk menuliskan materi hari ini, merangkum serta menuliskan pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami. Untuk nanti kita diskusikan di ruang kelas kita, yaitu di Google Classroom. Baik, setelah kita belajar tentang pengertian, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu komponen administrasi keuangan. Komponen administrasi keuangan yang pertama adalah perencanaan keuangan. Maksudnya, membuat pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Kita sebagai petugas administrasi keuangan di suatu perusahaan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran. Jadi kita di perusahaan melakukan rapat selama satu periode, misalnya 1 tahun, untuk bisa memperoleh uang dari mana saja. Misalnya, uang itu bisa didapat dengan cara mencari investor mungkin, mencari sumbangan dana atau mencari hutang, baik hutang jangka panjang, jangka pendek, atau uang dari mana atau rekan kerja. Kemudian setelah merencanakan pemasukan, uangnya dari mana, kita juga merencanakan selama periode ini kita akan melakukan pengeluaran untuk apa saja. Apakah untuk kegiatan operasional, untuk membuka bisnis barukah, atau dan sebagainya. Semuanya itu harus direncanakan di tahap awal, yaitu tahap perencanaan keuangan. Kemudian komponen yang kedua adalah penganggaran keuangan, yaitu tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Nah, kalau tadi di perencanaan keuangan kita hanya menentukan uangnya akan kita peroleh dari mana saja, kemudian kita keluarkan untuk apa saja. Di penganggaran keuangan yang kita lakukan lebih rinci.
kita mempunyai rencana untuk pembukaan usaha baru misalnya. Uangnya akan kita peroleh dari mana saja? Misalnya, privo atau uang milik perusahaan pribadi 100 juta, sedangkan kita membutuhkan 300 juta. Berarti yang 200 juta kita peroleh dari mana? Apakah hutang bank atau meminjam kepada pihak yang lain? Kemudian untuk pengeluarannya kita gunakan untuk apa saja? Kita breakdown satu persatu. Misalnya untuk sewa lahan berapa juta, untuk membayar karyawan sebanyak berapa, dan sebagainya. Ini yang dinamakan penganggaran keuangan. Sedangkan yang ketiga, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan maksudnya adalah menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Kalau tadi sudah direncanakan, dianggarkan, yang ketiga ini adalah dikelola sesuai dengan apa yang direncanakan. Kalau misal sudah ditetapkan untuk sewa lahan 50 juta, berarti pengelolaannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi tidak terjadi kekurangan dana maupun penggunaan dana yang tidak efektif. Jadi maksud dari pengelolaan dana adalah melaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dananya seberapa, kita usahakan semaksimal mungkin untuk perencanaan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah pencarian keuangan. Maksudnya adalah mencari dan mengeksploitasi sumber dana untuk operasional kegiatan perusahaan. Kalau tadi direncana kita hanya merencanakan, di perencanaan ini di pencarian ini kita merealisasi. Kita mencari dana sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya, kita mau mencari dana dari bank, berarti kita mencari dana dari bank tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah penyimpanan keuangan. Penyimpanan keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Jadi, yang penyimpanan keuangan ini, kalau kita sudah mempunyai modal yang cukup, perusahaan juga bertugas menyimpan dana tersebut agar ketika dibutuhkan sewaktu-waktu sesuai dengan schedule bisa kita keluarkan dengan baik. Kalau misalnya perusahaan tidak menyimpan dananya, semua dihabiskan di periode awal, nanti di periode akhir perusahaan membutuhkan uang, tidak mempunyai dana yang cukup. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Pengendalian keuangan ini adalah suatu kontrol agar apa yang telah direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Nah, misalnya kalau telah direncanakan dalam satu periode di bulan Juli, itu kita ada promosi keluar kota. Nah, di sini peran pengendalian sangat besar, yaitu pengendalian
di bulan Juli kita harus ada promosi dengan biaya berapa, harus dilaksanakan dan sebagainya, agar apa yang direncanakan tidak ada yang terlewat maupun tidak ada yang melebihi budget di perencanaan. Dan komponen yang terakhir adalah pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita karena telah menggunakan dana perusahaan dalam bentuk laporan apakah kegiatan yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kemudian biayanya apakah real sesuai dengan kenyataan atau tidak. Hal ini digunakan sebagai yang pertama, laporan pertanggungjawaban kita. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, misalnya ada yang memarkup harga laporan keuangan lebih tinggi dari harga real. Baiklah, itu adalah beberapa komponen keuangan. Sampai di sini, apakah masih bisa dipahami? Ibu berharap kalian semuanya bisa memahami dengan baik. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip administrasi keuangan. Ada beberapa prinsip di dalamnya. Supaya mudah mengingatnya, Ibu akan singkat prinsip-prinsip administrasi keuangan itu dengan kata sikap kontra. Kita diambilkan dari huruf awal di masing-masing prinsip itu. Yang pertama adalah S atau standar akuntansi atau accounting standar. Prinsip standar akuntansi artinya bahwa sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku secara umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan organisasi. Maksud dari prinsip yang pertama ini adalah di setiap perusahaan untuk urusan keuangan pasti memiliki aplikasi-aplikasi yang memudahkan mereka bekerja. Walaupun aplikasi-aplikasinya berbeda, tetapi pasti ada aturan-aturan dasar yang diketahui dan dipahami oleh setiap akuntan di seluruh dunia. Tujuannya apa? Agar ketika perusahaan tersebut dilakukan audit dari luar atau audit eksternal, orang lain bisa mengecek kondisi keuangan perusahaan tersebut dengan baik, sehingga keuangan perusahaan tersebut tidak dimonopoli oleh si pelaku administrasi keuangan di perusahaan itu. Jadi ada standar-standar tertentu yang bisa semua orang atau semua akuntan mengaksesnya atau tahu cara menggunakannya, sehingga tidak ada penyelewengan dan meminimalisir kecurangan-kecurangan di perusahaan. Yang kedua, I atau disebut integritas atau integrity. Integritas memiliki makna bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu,
laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Integritas maksudnya adalah konsistensi pribadi jujur dan berkarakter kuat. Jadi pegawai yang bertugas untuk mengatur keuangan perusahaan diharapkan memiliki integritas yang tinggi, karena pegawai yang tidak memiliki integritas yang tinggi maka akan menyebabkan keuangan perusahaan menjadi tidak sehat. Prinsip yang ketiga, huruf K atau kelangsungan hidup, viability. Maksudnya adalah agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategi maupun operasional harus sejalan dan disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau viability merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Manajer organisasi harus menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana organisasi dapat melaksanakan rencana strateginya dan memenuhi kebutuhan keuangannya. Yang keempat, huruf A, akuntabilitas atau accountability. Maksudnya adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah ia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Selanjutnya, P, pengelolaan atau stewardship. Prinsip pengelolaan mempunyai arti bahwa organisasi harus mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara praktek, organisasi dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik melalui berhati-hati dalam perencanaan strategi, identifikasi resiko-resiko keuangan, serta membuat sistem pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai dengan organisasi. Jadi, pengelolaan ini adalah jika kita mampu mengelola keuangan dengan baik, maka keuangan hidup perusahaan, kelangsungan hidup perusahaan pun juga terjamin. Yang kemudian selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi merupakan sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila ada perusahaan di organisasi, ada perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di dalam pengelolaan keuangan. Nah, maksud konsistensi di sini adalah adanya aturan-aturan keuangan yang pakem atau yang jelas dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah tra atau transparansi. Maksud dari transparansi adalah organisasi harus terbuka dengan pekerjaannya, menyediakan informasi keterkaitan dengan rencana,
dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan pemanfaat. Jadi, transparansi di sini adalah segala bentuk kegiatan keuangan di perusahaan harus dilakukan secara transparan dan bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Jadi misalnya perusahaan yang memiliki para pemegang saham harus bisa secara transparan memberikan informasi-informasi tentang kegiatan keuangan di perusahaannya kepada para pemegang saham, karena pemegang saham mempunyai hak untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut karena mereka telah menginvestasikan keuangan di perusahaan itu. Baiklah, untuk prinsip-prinsip administrasi keuangan ada yang belum jelas? Kalau yang ada yang belum jelas, kalian nanti bisa mengulang kembali dengan memutar video ini dan kita bisa diskusikan lagi di kelas kita, yaitu di forum kelas di Google Classroom. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang tujuan administrasi keuangan. Untuk tujuan administrasi keuangan ini ada 4. Yang pertama, memperlancar proses keluar masuk uang. Kedua, memperoleh transaksi uang. Yang ketiga, adanya bukti transaksi. Dan yang keempat, mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kemudian, setelah kita belajar tujuan, kita akan belajar pula mengenai manfaat administrasi keuangan. Manfaatnya yaitu teraturnya penerimaan maupun pengeluaran keuangan di dalam sebuah organisasi. Kedua, pemanfaatan uang mampu dikelandikan dan dikoordinasikan dengan baik. Yang ketiga, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, ini adalah manfaat administrasi keuangan. Kemudian kita masuk pada fungsi administrasi keuangan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah fungsi umum administrasi keuangan. Yang termasuk fungsi umum administrasi keuangan, yang pertama adalah fungsi investasi. Fungsi investasi yaitu fungsi investasi keuangan meliputi pengelolaan dana dalam aktiva-aktiva yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Modal yang diupayakan perusahaan meliputi modal sendiri dan modal asing atau dari luar perusahaan. Dana tersebut dapat berasal dari modal sendiri, modal pinjaman maupun modal dari pihak lainnya. Jadi fungsi administrasi keuangan yang pertama sebagai investasi adalah administrasi keuangan di perusahaan berperan untuk memasukkan dana-dana yang mereka miliki untuk bisa diinvestkan sehingga memiliki keuntungan yang bisa dijadikan sebagai modal modal perusahaan. Kemudian yang kedua adalah fungsi mencari dana, yaitu kegiatan administrasi keuangan
dapat diberdayakan untuk mencari dana perusahaan. Maksudnya adalah mencari dana perusahaan bisa bermanfaat karena tujuannya untuk mendapatkan modal untuk mendanai usaha-usaha yang dijalankan perusahaan. Jadi administrasi keuangan bertugas untuk mencari dana-dana yang sesuai dengan proyek yang kita inginkan. Misalnya, kita butuh peralatan kantor. Berarti kita mencari sumber dana dalam bentuk peralatan kantor tersebut. Tidak harus dalam berupa uang. Intinya, fungsi dari mencari dana ini meliputi yang pertama, pencarian modal yang dibutuhkan untuk mendanai operasional perusahaan atau usaha yang dijalankan, dan yang kedua, memilih sumber dana yang tepat terhadap berbagai jenis kebutuhan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan berkaitan dengan proses produksi ataupun pendukung proses produksi. Fungsi pembelanjaan meliputi kegiatan tentang penggunaan dana, baik dana dari luar maupun dana milik sendiri, yang dipergunakan untuk membelanjai seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Jadi fungsi pembelanjaan ini adalah mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan belanja perusahaan. Ya. Dan yang terakhir, fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba adalah fungsi di mana laba bisa dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana seperti yang nomor 2. Artinya dana diusahakan berasal dari dalam perusahaan itu sendiri agar laba yang diperolehnya sepenuhnya milik perusahaan dan langsung dipergunakan untuk mengembangkan usaha, tidak dibagikan ke investor luar karena dana bersumber dari luar. Jadi hakikatnya fungsi pembagian laba ini adalah dilaksanakan dengan menentukan aturan dalam mengadakan pembagian laba usaha. Jadi misal kita mendapatkan sumber dananya berasal dari pihak luar, otomatis ketika proyek yang kita jalankan mendapatkan keuntungan, kita harus membagi keuntungan kita kepada pihak luar tersebut yang memberikan modal kepada kita. Beda ketika modal yang kita laksanakan itu berasal dari intern atau dari dalam perusahaan. Baik, kalau tadi kita belajar tentang fungsi umum administrasi keuangan, sekarang yang kedua yaitu fungsi khusus administrasi keuangan. Fungsi khusus administrasi keuangan yang pertama, fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, fungsi administrasi keuangan di perusahaan. Dan yang ketiga, fungsi administrasi keuangan di sekolah. Pada hakikatnya, fungsi administrasi khusus ini adalah hampir sama dengan fungsi umum, hanya disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing instansi atau perusahaan atau pemerintahan. Jadi kalau yang pertama, fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah pusat dan daerah, berarti fungsi administrasi keuangan ditinjau dari segi pemerintahan. Yang kedua, ditinjau dari segi perusahaan. Dan yang ketiga, fungsi administrasi keuangan ditinjau dari segi pihak sekolah. Kemudian
materi yang terakhir, dasar pengelolaan administrasi keuangan. Kegiatan apa saja sih yang ada di dalam pengelolaan administrasi keuangan? Di antaranya menerima, menyiapkan uang, serta melaksanakan administrasinya. Kedua, menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dari pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. Ketiga, menyusun laporan kas. Keempat, meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembukuan keuangan. Kelima, menata dan mengatur administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian berikutnya, menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. Dan yang terakhir, menyiapkan serta menata keuangan berupa neraca perhitungan laba atau rugi lengkap dengan penjelasan atau lampirannya. Jadi pada intinya kegiatan yang ada dalam pengelolaan administrasi keuangan adalah meliputi dari kegiatan kita menerima uang sampai dengan kita melaporkan hasil pertanggungjawaban dari keuangan yang telah kita kelola tersebut. Kemudian catatan-catatan apa saja yang kita gunakan dalam pengelolaan administrasi keuangan? Beberapa bentuk catatan yang sering digunakan dalam perusahaan yaitu diantaranya buku jurnal terdiri atas jurnal penjualan yang digunakan untuk mencatat penjualan produk secara kredit. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian produk secara kredit. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan uang kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran kas. Jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang belum tercakup dalam keempat jurnal tersebut. Buku besar digunakan untuk mencatat perubahan harta, utang modal, pendapatan, dan beban. Buku piutang digunakan untuk mencatat piutang-piutang dagang. Buku utang digunakan untuk mencatat utang-utang perusahaan. Nah, tadi seluruh rangkaian materi tentang ruang lingkup keuangan. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Ibu berharap kalian semua memahami apa yang telah Ibu sampaikan, dan jika masih ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, anak-anak bisa menggunakan forum kelas yang akan kita gunakan untuk diskusi di kelas Google Classroom. Dalam kondisi yang seperti ini, masih dalam kondisi pandemi, mari kita terus menjaga kesehatan, terus optimis, terus melakukan protokol kesehatan dengan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau interaksi. Ibu yakin kalian akan sukses jika kalian sungguh-sungguh untuk belajar meningkatkan kompetensi kalian secara mandiri. Dan terus berikan yang terbaik untuk hari ini. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.